wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bernardo Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus MS Group versus PS Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kasus PS Glow versus MS Glow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernia Fuad Al-Zakiyat dari kelompok gak tahu kelompok berapa ingin menjelaskan kasus PS Glow dan MS Glow. Kisruh merek dagang PS Glow dan MS Glow berbuntut panjang di pengadilan niaga. Terbaru, PS Glow memenangkan perebutan merek di pengadilan negeri ataupun pengadilan niaga Surabaya. Dalam putusannya, Hakim PN Surabaya memerintahkan PS Glow harus membayar ganti rugi sebesar 37,5 miliar kepada penggugat PS Glow. Selain ganti rugi, MS Glow juga diminta untuk menghentikan produksi perdagangan serta menarik seluruh produk MS Glow yang telah beredar di Indonesia. Gugatan di PN Medan pada Maret 2022. Kasus ini bermula saat Septia Siregar berencana meluncurkan produk kecantikan miliknya, yaitu PS Glow. Nama ini diambil dari singkatan suaminya, yaitu Putra Siregar, yang juga dikenal sebagai pengusaha jual beli handphone. Septia Siregar mengklaim sebelum peluncuran produk PS Glow, pemilik MS Glow, Sandi Purnamasari, sempat menghubunginya melalui DM Instagram untuk mengajaknya bekerja sama, tepatnya pada September 2019. Sandi Purnamasari kemudian mengajukan gugatan ke PN Medan pada Maret 2022. Dalam putusannya pada 13 Juni 2022, MS Glow dinyatakan menang dan majelis hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek PS Store Glow dan PS Store Glow Men. Yang kedua, laporkan Putra Siregar ke Bareskrim pada Maret 2022. Tak hanya menggugat di pengadilan, Sandi Purnamasari juga melaporkan pemilik PS Glow Putra Siregar ke Bareskrim. Dalam laporannya, Sandi Purnamasari melaporkan Putra Siregar melakukan kejahatan terkait merek atas pelanggaran Pasal 100 Ayat 1 dan 2, Pasal 101 Ayat 1 dan 2, serta Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang ketiga, gugatan di PN Surabaya pada April 2022. Setelah putusan PN Medan, kedua belah pihaknya sebenarnya sempat melakukan mediasi namun tidak menemui titik temu. Pihak PS Glow kemudian memutuskan balas menggugat MS Glow untuk perkara yang sama di Pengadilan Niaga Surabaya. Atas nama PT PS Store Glow Bersinar Indonesia, Putra Siregar melalui kuasa hukumnya menggugat 6 pihak terkait MS Glow. Keenamnya adalah PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Sandi Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Martalia. Yang keempat, kasasi di PN Surabaya pada Juni 2022 kalah dalam putusan pertama di PN Surabaya atas PS Glow. MS Glow kemudian mengajukan kasasi pada 12 Juni 2022. MS Glow mengklaim merek MS Glow telah terdaftar lebih dulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tepatnya, MS Glow mendaftarkan merek pada 2016, sedangkan PS Glow baru terdaftar pada 2021. Putusannya menyatakan PT PS Store Glow Bersinar Indonesia memiliki eksklusif atas penggunaan merek pedagang PS Glow dan PS Store Glow Men yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Selanjutnya, PN Surabaya juga menghukum ke-6 tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar 37,9 miliar.
Tugas Humas untuk mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap kedua brand tersebut, maka Humas harus bertemu antara kedua belah pihak untuk menanyakan sebab dan masalahnya bisa sama brand tersebut. Langkah yang kedua, Humas adalah memberikan solusi terbaik untuk kasus brand ini. Solusinya dari Humas adalah melakukan pengecekan nama brand di Haki agar tidak berbentrokan nama brand dengan yang lain. Solusi kedua, mungkin dengan kejadian seperti ini memang harus jalur tempuh hukum dan menerima aksi dari keputusan pengadilan niaga. Solusi ketiga, mungkin melakukan mediasi dengan kedua belah pihak agar kasus ini tidak terjadi di kemudian hari. Solusi keempat, mungkin meminta pihak yang kalah di pengadilan niaga untuk mengganti merek tersebut agar tidak adanya kegaduhan di masyarakat ataupun konsumen.